Hello guys, welcome to Group 7. Here we're gonna talk about chapter 14, which is about program language and design system. Let's get into it. Di sini saya akan membahas materi tentang Grace Murray Hopper berlayar di software. Grace Murray Hopper adalah sosok penting dalam sejarah perangkat lunak. Ia bekerja kepada komputer Mark I di Harvard dan menciptakan istilah debugging saat memperbaiki kesalahan di komputer Mark II. Selain itu, ia membantu mengembangkan bahasa COBOL yang masih digunakan untuk memproses bisnis hingga sekarang. Hopper menunjukkan pentingnya inovasi dalam dunia teknologi dan perangkat lunak. Di sini saya akan membahas bagaimana orang membuat program. Proses pemrograman bukan sekedar menulis kode. Andy Hertzfeld, salah satu pencipta Macintosh, menggambarkan pemrograman sebagai kombinasi antara seni dan rekayasa. Prosesnya mencakup: 1. Memahami masalah. Apa masalah yang ingin diselesaikan? 2. Menyusun rencana solusi, menentukan strategi untuk menyelesaikan masalah. 3. Melaksanakan rencana, menulis kode dan menerapkan solusi. 4. Mengevaluasi hasil, memastikan solusi bekerja dengan benar. Setiap langkah ini penting agar pemrograman dapat berjalan sesuai tujuan. Di sini saya akan membahas tentang ide ke algoritma. Untuk membuat program, kita harus memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Contohnya, pada permainan tebak angka, prosesnya yang pertama ada komputer memilih angka acak, yang kedua ada permainan mendebak angka hingga benar atau kehabisan percobaan, yang ketiga ada setelah permainan terakhir ditampilkan pesan akhir. Ini adalah contoh bagaimana sebuah ide diterjemahkan menjadi langkah-langkah logis yang disebut algoritma. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang dari algoritma ke program. Algoritma adalah serangkaian langkah yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu. Ketika algoritma sudah jelas dan diuji, kita menerjemahkannya menjadi kode menggunakan bahasa pemrograman seperti Python atau C++. Penting untuk menambahkan komentar dalam kode agar mudah dipahami oleh pemrogram lain. Nah, yang selanjutnya itu bahasa pemrograman dan juga metode. Jadi, setiap bahasa pemrograman memiliki kegunaan yang berbeda. Saya ambil 3 contoh. Satu, ada Python. Jadi, Python itu cocok untuk pemula dan digunakan dalam pengembangan AI. Yang kedua, ada C++. Itu digunakan untuk aplikasi dengan kinerja tinggi, contohnya seperti browser. Yang ketiga ada Java, yang sangat populer untuk aplikasi web dan mobile. Nah, pemilihan bahasa tergantung pada kebutuhan dan jenis proyeknya. Bahasa pemrograman terbagi menjadi dua, yaitu bahasa tingkat rendah seperti assembly dengan instruksi mesin tetapi sulit dipahami manusia. Kedua, bahasa tingkat tinggi seperti Python dan Java mudah dipahami dan memungkinkan fokus pada logika program tanpa memikirkan detail teknis. Pemrograman berorientasi objek atau OOP. OOP memfokuskan pengembangan pada objek dan kelas. Objek yaitu entitas yang memiliki sifat dan perilaku, sedangkan kelas template untuk membuat objek. Keunggulannya, kode bisa digunakan ulang, program lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Pemrograman berorientasi aspek atau AOP memungkinkan pemisahan aspek tertentu dalam program seperti keamanan dan logging sehingga lebih efisien. Contohnya, dalam sebuah aplikasi kita bisa memisahkan log aktivitas tanpa mempengaruhi fungsi utama. Selanjutnya, materi pemrograman visual. Pemrograman visual memungkinkan kita untuk menggunakan antarmuka grafis untuk membuat program, seperti di Visual Basic. Ini memudahkan pengguna non-teknis untuk memahami dan mengembangkan aplikasi. Yang selanjutnya yaitu bahasa makro dan otomatisasi. Bahasa makro seperti Visual Basic for Application atau bisa juga disingkat VBA
Bahasa itu memungkinkan pengguna mengotomatisasi tugas berulang. Nah, contohnya, membuat laporan bulanan otomatis di Excel. Ada juga mengatur backup otomatis pada sistem operasi. Generasi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman telah berkembang menjadi dua, yaitu 4GL dan 5GL. 4GL memudahkan pengembangan dengan sintaks mirip bahasa manusia. 5GL digunakan untuk kecerdasan buatan dan sistem berbasis aturan. Ada juga komponen perangkat lunak. Komponen perangkat lunak adalah bagian terpisah dari aplikasi. Contohnya plugin dan skin. Plugin adalah ekstensi browser, sedangkan skin untuk mengubah tampilan aplikasi. Terus selanjutnya ada pengembangan agile dan XP. Metode agile menekankan pada pengembangan interaktif dan kolaborasi, sedangkan extreme programming mendorong kerja berpasangan dan bagian kode secara terbuka untuk mengurangi kesalahan. Selanjutnya, pemrograman untuk web. Bahasa untuk membuat web meliputi HTML, CSS, dan JavaScript. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemrograman untuk cloud. Cloud atau juga bisa disebut komputasi awan memungkinkan aplikasi berjalan di server jarak jauh. Namun, tantangannya adalah memastikan kinerja tetap stabil meski ada gangguan jaringan. Selanjutnya, analisis sistem dan SDLC. Pengembangan sistem mengikuti SDLC, yaitu siklus mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi dan pemeliharaan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan analis sistem adalah wawancara, kuesioner, observasi. Wawancara untuk informasi mendalam, kuesioner untuk respon dari banyak orang, observasi untuk melihat langsung proses kerja. Selanjutnya ada pemodelan sistem. Alat pemodelan sistem seperti flowchart dan DFD membantu menggambarkan bagaimana data bergerak dalam sistem. Dan materi selanjutnya adalah prototyping dalam pengembangan sistem. Prototyping membantu pengguna mendapatkan gambaran awal sistem dan memberikan masukan sebelum sistem final dibuat. Jadi implementasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti cut-over langsung, paralel, bertahap, dan juga percontohan. Selanjutnya, pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem mencakup perbaikan bug dan peningkatan fitur agar sistem tetap relevan. Selanjutnya, masa pensiun sistem. Ketika sistem tidak lagi relevan, akan diganti dengan sistem baru yang lebih sesuai. Selanjutnya ada Case Tool dalam pengembangan sistem. Case Tool menyediakan alat untuk memudahkan analisis, desain, dan implementasi sistem. Materi selanjutnya adalah tantangan dalam pengembangan sistem. Tantangan utama adalah perubahan kebutuhan dan koordinasi antar anggota tim. Yang selanjutnya yaitu manajemen dalam pengembangan sistem. Manajemen yang baik memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan menghindari penundaan. Selanjutnya, masalah dan solusi software. Solusi seperti verifikasi program dan pemrograman ruang besi dapat meningkatkan keandalan software. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kami siap menjawab. Aku mau nanya, kenapa ya sekarang bahasa pemrograman itu banyak banget sih? Apa gunanya belajar banyak bahasa pemrograman itu? Itu pertanyaan bagus, Randi. Jadi begini, bahasa pemrograman itu banyak karena tiap bahasa punya kelebihan dan fungsi khusus. Misalnya ada bahasa yang lebih cepat dan cocok untuk aplikasi web, ada juga yang lebih aman untuk pengolahan data, makanya banyak yang diciptakan supaya programmer bisa memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek-proyeknya. Betul banget. Nah, contohnya Python sering dipakai buat data science. Karena apa?
karena punya banyak library untuk analis data dan machine learning. Tapi kalau mau buat game, biasanya pakai C++ karena performanya lebih cepat. Setuju. Jadi sebenarnya gak harus belajar semua bahasa kok. Kalau kamu tertarik di bidang tertentu, fokus aja dulu ke bahasa yang sering dipakai di bidang itu. Tapi tetap penting tahu konsep dasarnya. Biar kalau mau belajar bahasa lain jadi lebih mudah. Iya, kalau kamu ngerti konsep dasar pemrograman, logika dan algoritma, pindah-pindah bahasa itu jadi lebih gampang. Kan bahasa pemrogramannya prinsip yang mirip, cuman beda sintaks tujuannya aja. Oh, jadi tiap bahasa itu kayak alat ya yang punya fungsi khusus ya. Terus gimana caranya pilih bahasa bahasa pemrograman yang cocok buat kita? Ya dari minat kamu dulu, Ran. Misalnya, kalau kamu tertarik di web development, kamu bisa mulai dari HTML, CSS, dan JavaScript. Kalau tertarik ke data science, bisa coba Python. Kalau udah mulai dari situ, nanti kamu sendiri yang akan tahu bahasa apa lagi yang kamu perlu pelajari. Nah, benar banget. Jangan terlalu pusing soal banyaknya bahasa. Yang penting fokus di bidang yang kamu suka dulu. Nanti kalau udah terbiasa bakal lebih mudah belajar banyak. Betul. Fokus aja ke bidang dan bahasa yang sering dipakai di sana. Yang penting jangan takut buat eksplorasi. Dan jangan lupa juga yang bikin kamu hebat sebagai programmer bukan jumlah bahasa yang kamu kuasai. Dan ingat, yang bikin kamu hebat sebagai programmer bukan jumlah bahasa yang kamu kuasai, tapi bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah dengan baik pakai bahasa apa yang kamu pilih. Gitu. Oh, begitu. Oke, sekarang aku jadi lebih paham. Ternyata belajar pemrograman itu kayak belajar alat-alat khusus ya untuk tugas tertentu. Okay, so that's it for our group, guys. If you have any question, please comment down below, and don't forget to like and share this video.